Yoho, apa kabar nakama semuanya? Cerita One Piece semakin hari semakin seru saja. Yonko, orang-orang yang pada awalnya kami kira mereka hanyalah orang yang kuat dan haus akan kekuasaan ini, ternyata Eiichiro Oda membekali mereka dengan pengetahuan yang lumayan. Kami kira yang mengetahui tentang senjata kuno hanyalah pemerintah dunia atau orang-orang Ohara. Tapi Kaido dan Big Mom ternyata mengetahui juga. Dan pada One Piece chapter 993, kita mendapatkan tamparan yang keras dari bagaimana 9 Akazaya sekarang sadar adanya perbedaan kekuatan yang tajam antara mereka dengan Kaido. Hanya dengan satu raungan serius itu, Kaido mampu memotong salah satu lengan milik Okiku. Dan alhasil, kini Okiku tangannya disunat secara gratis oleh Kaido. Sehingga sekarang yang akan kita bicarakan adalah mengenai jiwa, pedang, Zoro, dan Kaido. Jadi, selamat datang di Mega Teori Diskus OP. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Yap, meski sekarang kondisi pertempuran melawan Kaido masih simpang siur, tapi kami masih yakin dan berharap bahwa Kaido akan dikalahkan oleh Zoro. Mungkin ada baiknya nakama sudah menonton video yang berkaitan dengan Zoro yang sudah kami buat. Mungkin linknya akan kami taruh di deskripsi. Oh ya, sebelum lanjut, kami menganggap semangat atau jiwa atau inherited will sebagai satu hal yang sama dalam video ini. Oke, jika kita melihat dari One Piece chapter 993, raungan yang dikeluarkan oleh Kaido itu bukanlah raungan biasa. Selain tajam, ada satu hal yang menarik lagi dari raungan Kaido tersebut, yakni dari komentar Denjiro yang mengatakan tebasan tak terlihat. Kami mengambil translate ini dari versi resminya, yakni Manga Plus. Dan kita tahu bahwa raungan Kaido itu berbentuk seperti udara, yang mana hal ini berkaitan lagi dengan teknik Zoro yang pernah digunakan pada Denjiro pada saat masih di Ibu Kota Bunga. Yang mana waktu itu, Zoro melancarkan teknik 720 Pondo Hoa pada Orochi, namun ditangkis oleh Denjiro. Sekarang pertanyaannya, apakah sebuah teknik tebasan udara seperti ini merupakan tebasan tak terlihat? Apakah tebasan santai Mihawk yang dilancarkan pada Luffy dan malah membelah gunung es itu merupakan tebasan tak terlihat? Ya, kita masih belum tahu tentang itu. Tapi, satu hal yang pasti adalah raungan Kaido ini merupakan raungan yang bukan sekedar raungan. Zoro pada One Piece chapter 993 mengatakan bahwa Akazaya tidak akan bisa mengalahkan Kaido jika seperti ini. Mungkin memang Akazaya sudah berhasil membuat Kaido teringat dengan Oden Kozuki. Namun, luka yang dirasakan oleh Kaido tidak sesakit ketika Kaido mendapatkannya di waktu dulu. Konsep jiwa dan pedang sebenarnya sudah disinggung sejak Arc Lockdown, di mana pada saat Arc Lockdown kita diberikan pengetahuan tentang pedang terkutuk, yang mana dikatakan oleh sang penjual tersebut bahwa pedang itu akan membawa malapetaka untuk penggunanya. Kemudian konsep jiwa dan pedang ditekankan lagi pada saat Arc Wano Kuni. Hal ini diungkapkan oleh Kawamatsu ketika ia ingin mengambil pedang-pedang yang tersisa. Tepatnya pada One Piece chapter 953. Tangan Kawamatsu digigit oleh sang rubah karena ia mencoba untuk mengambil pedang-pedang yang ada di sana. Kemudian Kawamatsu pun mencoba untuk mencerahkan sang rubah dengan berkata, di medan pertempuran, pedang dari mereka yang sudah gugur itu akan diambili oleh rekan-rekan mereka. Jiwa yang ada di dalam pedang mereka itulah yang membuat samurai begitu kuat dan mampu untuk mengalahkan musuhnya. Tempat ini masihlah medan pertempuran. Di titik ini, Kawamatsu sebenarnya mencoba untuk mencari pedang untuk persediaan senjata ketika penyerangan Onigashima nanti. Dari kata jiwa ini, sebenarnya bisa juga disebut sebagai inherited will atau semangat dari sang pedang yang sudah gugur kepada pengguna yang baru. Sehingga dari kata-kata Kawamatsu ini bisa diartikan bahwa jiwa-jiwa yang ada dalam pedang tersebut masih tersambung pada pengguna pedang yang baru. Dan kami baru sadar sekarang bahwa Enma ada di tangan Zoro, yang artinya jiwa Kozuki Oden atau semangat Kozuki Oden sekarang ada di tangan Roronoa Zoro. Hoho! Dan ketika Kozuki Oden masih di penjara itu, ia menyuruh Kozuki Toki untuk menyerahkan pedangnya pada anak-anaknya, yang mana reaksi Kozuki Toki biasa saja, sehingga membuat Oden berkata, "Apa kau tidak sedih? Ini merupakan kata-kata kematian." Dan Kozuki Toki menjawab, "Siapa yang mengatakan bahwa kamu akan mati?"
Dan kemudian Oden pun tertawa. Haha, itulah istriku. Dari sini memang tidak dijelaskan secara eksplisit bahwa Oden menyerahkan jiwa atau semangatnya dalam pedang tersebut. Tapi sesuai dengan perkataan Roger bahwa Roger tidak akan mati. Dan sesuai dengan perkataan Dr. Hiluluk, manusia baru mati ketika mereka dilupakan. Kozuki Oden sebagai pendekar pedang menyerahkan semangatnya pada generasi berikutnya, yakni pada anak-anaknya. Dan Hiyori, orang yang mendapatkan inherited will dari ayahnya melalui pedang Enma ini, menyerahkan pedangnya pada Roronoa Zoro. Dan ini menjadi fakta yang menarik, bahwa sekarang di titik ini Zoro membawa dua inherited will. Yang pertama adalah Kuina. Zoro mendapatkan pedang Wado Ichimonji dengan memegang semangat Kuina untuk membuktikan Zoro mampu menjadi pendekar pedang terbaik. Dan pedang dari Hiyori, pedang Enma, Zoro mendapatkan semangat atau jiwa Kozuki Oden yang mencoba untuk membuka gerbang perbatasan Wano Kuni dengan cara mengusir Kaido terlebih dahulu. Kozuki Hiyori juga tidak hanya menyerahkan Enma tanpa alasan. Ya, meski alasan yang terlihat di mata para pembaca adalah Hiyori menukar Enma karena pedang Susui merupakan pusaka milik Wano Kuni. Namun, jika diperhatikan secara jelas, Eiichiro Oda benar-benar jenius dalam hal ini. Kozuki Hiyori sebelum menyerahkan Enma pada Zoro sudah melihat secara langsung bagaimana kepribadian dan keterampilan Zoro dalam berpedang. Yang mungkin dengan melihat secara langsung itu, Hiyori bahkan sampai membungkuk dan memohon pada Zoro untuk join dalam penyerangan ke Onigashima. Dan sepertinya pilihan Hiyori untuk menyerahkan semangat ayahnya pada Zoro ini bukanlah pilihan yang salah. Karena ketika para tahanan Udon membungkuk pada Momonosuke, di titik itu Momonosuke merasa bahwa yang dilihat oleh orang-orang yang membungkuk itu merupakan Kozuki Oden. Dan inilah permasalahannya, Momonosuke harus bisa mewarisi semangat ayahnya meskipun umurnya masih belia. Dan sepertinya Zoro memahami posisi Momonosuke di titik ini. Kemudian Zoro mencoba untuk membuat Momonosuke menjadi lebih dewasa, seperti dalam percakapan mereka berdua yang dimana Zoro mencoba untuk memberikan pemahaman pada Momonosuke bahwa Hiyori yang Momonosuke kenal dulu kini sudah berubah drastis. Dan juga Momonosuke diajari beberapa hal oleh Zoro, seperti belajar menguasai pedang pemberian ayahnya. Dan juga Zoro sampai-sampai menasihati Momonosuke untuk tidak mengatakan senachi. Ini semua Zoro lakukan dengan tujuan sepertinya menuntun Momonosuke yang masih bocah untuk mencapai semangat yang diwarisi ayahnya melalui pedangnya. Dan juga agar Momonosuke bisa menjadi lebih dewasa untuk bisa memimpin negeri sebesar Wano Kuni. Memang bukan kaleng-kaleng pria lumut ini. Bisa dibilang sampai di titik ini Zoro adalah mentor Momonosuke. Sehingga sekarang mungkin nakama semua sudah memahami keterkaitan antara jiwa, pedang Zoro dan Oden Kozuki. Ya, Roronoa Zoro sekarang benar-benar terikat dengan Oden Kozuki. Zoro memiliki pengetahuan dan keterampilan. Bahkan, Kinemon ketika pembagian pedang Enma pada Zoro mengatakan bahwa Kinemon jika jadi Zoro tidak akan memegang pedang itu. Namun, Zoro dengan gagahnya setelah ia mengembalikan Haki Ryo dari pedang Enma, ia dengan tegas dan serius mengatakan bahwa Zoro akan mengambil pedang ini. Sekarang tanggung jawab yang berat ada di depan mata. Mungkin memang sekarang Zoro masih dianggap sebelah mata dalam cerita ini. Namun jika diperhatikan secara jelas dari yang kami jabarkan tadi, Zoro memiliki banyak sekali pengaruh, terutama bagi anak-anak Kozuki Oden dan semangat Kozuki Oden. Sesuai dengan yang dikatakan Kawamatsu pada sang rubah, jiwa yang ada di dalam pedang itulah yang membuat samurai begitu kuat. Dan itulah yang memberi mereka kekuatan untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Tempat ini masih menjadi medan pertempuran. Dan kami pernah mendengar sebuah quotes yang bagus. Quotes itu berbunyi, selesaikan apa yang sudah kita mulai. Pertempuran ini masih belum selesai. Dan Zoro yang memegang pedang Enma, pedang yang pernah menebas Kaido itu, memiliki kewajiban untuk menuntaskan pertempurannya. Sehingga dari pembicaraan ini menjadi poin tambahan untuk mengatakan Kaido akan dikalahkan oleh Roronoa Zoro. Dan untuk judul video ini, yakni Kozuki Zoro, itu bukan mengartikan Zoro keturunan klan Kozuki. Kami masih percaya bahwa Zoro keturunan klan Shimotsuki. Judul tersebut hanya untuk memperjelas bahwa Zoro memiliki inherited will dari Kozuki Oden. Ya, sepertinya video hari ini sudah cukup sampai di sini.
Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskus OP dan terima kasih banyak.